Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak sampai sejatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu dalam menghadapi tantangan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, setiap orang pasti merindukan hari esok yang penuh harapan, hidup yang lebih cerah, suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya, mengalami kemerosotan atau kemunduran. Namun seiring berjalannya waktu saudara-saudara, semakin kaki melangkah, semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Bagi mereka yang tak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada akan semakin mempengaruhi hati dan pikiran, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang dan menjadi tawar hatinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Demikianlah kehidupan orang fasik dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kekuatannya kecil sehingga gampang ditaklukkan oleh dunia ini. Dalam situasi pergumulan persoalan, perlu sekali kita semakin mengaktifkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan hidup, yaitu datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikannya bagi kita. Bukankah dalam Matius 11 ayat ke-28 dikatakan, saudara-saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah saudara-saudara merupakan bagian dari janji Tuhan kepada setiap orang. Artinya semakin berat tantangan hidup yang kita hadapi, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Inilah kunci kemenangan. Bukan malah semakin jauh dari Tuhan. Tanpa iman, tak seorang pun dapat bertahan hidup dalam Tuhan. Sebab selama di dunia ini, kita takkan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, masalah, sakit, penyakit, dan sebagainya. Karena iblis akan selalu merongrong kehidupan kita. Seorang yang tak dekat pada Tuhan tidak akan dapat hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan dan akan hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga dengan akal dan kekuatan sendiri ia berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meski berada di tengah-tengah tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman takkan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang ada, apalagi sampai putus pengharapan, sebab ia akan berkeyakinan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya.
Karena memang Tuhan akan membela dan menolong orang percaya tepat pada waktunya, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam sapaan ini dikatakan dengan jelas, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui sapaan ini kita tetap hidup dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan Tuhan kita saat ini, marilah menjadi pribadi yang tetap hidup dalam Tuhan. Olehnya, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi, kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang ini semuanya dikarenakan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu pada saat ini mengajak kami untuk bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka akan berkemenangan ketika berhadapan dengan tantangan kehidupan. Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya Tuhan, mereka tidak lagi dikuasai oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran, karena Engkau ada selalu di dalam hidup mereka, membela dan menolong orang-orang yang percaya. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa, izinkan mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang sakit pada hari ini, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan sakit virus corona maupun sakit yang lain. Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, alirkan kuasa kesembuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat, Allah yang maha penyembuh. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Kesembuhan akan nyata. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini hamba teringat akan istri saya yang lagi dalam keadaan kurang sehat, anak saya Christian ya Bapa di surga, mulai saya Bapak Jenny si tangga, begitu juga paribanku Bapak Ruhut Siagia yang akan mengadakan ataupun menjalani proses operasi bebas. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan berkati mereka ya Bapak, sehingga apa yang mereka rindukan pasti terjadi, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Begitu juga dengan mertuaku Bapa, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan baginya, sehingga ia bisa menjadi berkat buat kami anak-anak. Tuhan, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba sangat percaya berkat Tuhan akan nyata bagi setiap pendengar dimanapun berada. Karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama, itu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.